Bayangin seandainya Eko Widodo berjodoh dengan rakyat jelata 80 ini. Bakalan menjadi pasangan yang sangat-sangat kalau sampai berjodoh lalu punya anak, gue kebayang anaknya kayak gimana nanti. Soalnya ini dua akun ini hobinya itu ya ngeritik pemerintah. Yang satu ngeritik kalau baca berita cuma judulnya doang, satunya lagi kalau ngeritik pakai analogi yang dimana analoginya kalau kita pikirin malah bikin IQ kita turun 5 poin. Termul goblok tuh ya, yang piarannya Jokowi adalah Megawati adalah Jokowi. Gajah adalah banteng adalah gajah. Apa lagi ini ya analoginya ya? Deddy Mulyadi untuk menjadi Jokowi jilid 2, Mulyono jilid 2, yaitu Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Rus Baraya. Kumaha damang, alhamdulillah. Kemarin kita melihat, mendengar, dan menyaksikan gitu ya berita ataupun informasi viral di media sosial mengenai seorang ibu yang berkerudung menghina Kang Deddy Mulyadi, memfitnah Kang Deddy Mulyadi. Nah, belakangan ini kita ketahui namanya itu adalah Ismi Baraya, dan banyak sekali para netizen, kemudian warga Jawa Barat khususnya, ini berbondong-bondong gitu ya untuk mengomentari, memberikan kritikan, kemudian merujak gitu ya si Kak Ismi ini. Dan ada juga ya satu video yang Kang Rus tayangkan ini menjodohkan Kak Ismi dengan Mas Eko Widodo, yang mana ya kita ketahui gitu ya tipikal ataupun karakter kedua konten kreator ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Yang satu gitu ya agak sedikit sesat berpikir gitu ya. Sedangkan yang satunya lagi gitu ya selalu berretorika dengan cerita-cerita yang menurut dia berasumsi gitu ya bahwa setiap orang pejabat yang ada di Indonesia ini apa yang dia tidak suka pasti akan salah di matanya. Nah, ini menarik untuk kita tonton dan reaksi Baraya seperti apa videonya. Dan pastikan buat Baraya yang belum subscribe channel Kang Rus ini, silakan untuk ditekan dulu tombol like-nya, kemudian subscribe-nya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Kalau udah semuanya, coba kita langsung aja tonton videonya Baraya. Play! Lagi bayangin seandainya Eko Widodo berjodoh dengan rakyat jelata 80 ini. Bakalan menjadi pasangan yang sangat-sangat kalau sampai berjodoh lalu punya anak, gue kebayang anaknya kayak gimana nanti. Soalnya ini dua akun ini hobinya itu ya ngeritik pemerintah. Yang satu ngeritik kalau baca berita cuma judulnya doang, satunya lagi kalau ngeritik pakai analogi yang dimana analoginya kalau kita pikirin malah bikin IQ kita turun 5 poin. Bayangin kalau misalkan anaknya ngomong kayak gini, "Ayah, ini minum tehnya." Terus si Eko Widodo jawabnya gini, "Guys, guys, kenapa cuma adanya teh? Di manakah kopinya?" Ini cuma omon-omon. Di manakah dan Deddy Mulyadi? Kenapa di rumah saya cuma ada teh? Ini salah Deddy Mulyadi. Terus kalau ngomong sama ibunya kayak gini, "Bunda, ini aku ada PR dari sekolah." Ntar emaknya jawabnya gini, "Nak, jangan percaya buku. Buku itu adalah sesuatu analogi di mana itu adalah dari oligarki. Itu hanyalah settingan belaka, gak usah dipercaya." Kalau dua akun ini bersatu bahaya. Para netizen harus siap-siap pakai helm supaya terhindar dari hujan-hujan teori sesat dan juga teori konspirasi dari dapur mereka. Bahaya. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai berjodoh mereka. Itu ya Baraya, kita coba hargai dengan pemikiran si ibu ini gitu ya, yang mana membayangkan boleh lah ya, kalaupun memang jodoh atau tidaknya ya kembali kepada takdirnya. Dan mungkin gak mungkin gitu ya, Mas Ekonya juga udah punya istri, si Mbak Isminya juga mungkin udah punya suami, udah punya anak. Ini kan hanya guyon aja. Tetapi dibalik itu semua, pemikirannya perlu kita apresiasi. Gimana kalau kedua orang ini bersatu gitu ya. Yang satu ya kalau baca berita cuman judulnya aja, yang satu gitu ya selalu menganalogikan gitu ya segala sesuatu yang
diambil oleh pemerintah ini. Yang ini sesat lah, yang ini salah lah. Dan kalau disatukan gitu ya, siap-siap akan dihujani meteor teori gitu ya, siap-siap pakai helm. Ya inilah ya masukan-masukan ataupun respon-respon dari masyarakat gitu ya, baik masyarakat Jawa Barat khususnya dan umumnya gitu ya, masyarakat Indonesia yang memberikan kritikan kembali terhadap Mbak Ismi ataupun Mas Eko itu sendiri Baraya. Karena seperti yang kita ketahui gitu ya, Mas Eko yang selalu mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu berdasarkan judul berita aja gitu ya, bukan berdasarkan fakta ya. Ada berita ini langsung dibacakan, dikritik. Kemudian ini bukan tugasnya Kang Deddy Mulyadi, malah diserangnya Kang Deddy Mulyadi, kan kocak gitu ya. Ini juga satunya lagi ya, terbaru ada si Mbak Ismi yang kemarin ya mengkritik Kang Deddy Mulyadi, bilang sampah negara lah. Kemudian otaknya cokoy dan lain sebagainya. Kan ini kan menganalogikan ataupun dasar pemikirannya itu dari mana gitu ya. Beliau belum aja tahu gitu ya program yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi, udah menjustifikasi, udah membuat bahwa apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi salah, korupsi, kemudian lapar dan lain sebagainya. Inilah yang dianggap ataupun yang menurut masyarakat Jawa Barat ya, kedua orang ini agak sesat berpikir gitu ya, sesat untuk menerima gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kemudian sulit juga untuk bisa menerima kenyataan bahwa memang gitu ya apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi berimbas ataupun memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Tetapi kedua orang ini selalu mencari celah gitu ya. Gak ada baiknya gitu ya, dihajarnya dari sisi yang tidak baik, yang dari sisi yang negatif. Itulah kedua orang ini, sehingga wajar kalau masyarakat Jawa Barat memberikan respon negatif kembali terhadap kedua orang ini ataupun terhadap akunnya si Mbak Ismi ini gitu Baraya ya. Halo para barisan rusuh di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kemarinnya ada apa lagi nih? Kemarin anak buahnya Deddy Mulyadi. Pasukan ya, bukan anak buahnya Deddy Mulyadi sih ya. Wah, gak nyambung nih orang. Deddy Mulyadi itu Sinar Group. Sinar Mas Group, perwakilannya bosnya Deddy Mulyadi. Perwakilannya 9 naga Cina oligarki. Mau unjuk gigi. Mau memenjarakan saya kalian ya, mau mencoba memenjarakan saya seperti dulu lagi. Ya, lagi-lagi Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwakili oleh Polsek Gambir kemarin ya, Polsek Gambir Jakarta Pusat. Ya, nggak ada nyali kan ya kalian. Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan siapa-siapa kalian ya, bukan siapa-siapa. Telepon sana sini, telepon sana sini. Udah tahu kan ya? Udah tahu ya? Udah tahu siapa saya ya? Udah tahu ya? Bosnya Deddy Mulyadi. Kalian udah tahu siapa saya kan? Nggak bisa memenjarakan saya kan? Kalian kan nggak bisa memenjarakan saya. Pongkah sekali gitu ya ibu ini ya. Indonesia ini maling berdasi. Maunya disayang-sayang. Maunya disayang-sayang. Lucu kalian ya. Lucu kalian ya. Ya, termul goblok tuh ya. Yang piarannya Jokowi adalah Megawati adalah Jokowi. Gajah adalah banteng adalah gajah. Apa lagi ini ya analoginya ya? Deddy Mulyadi untuk menjadi Jokowi jilid 2. Mulyono jilid 2, yaitu Mulyadi. Ya, sibuk sana sono, telepon sana sono. Pendukungnya di sosial media juga tuh ya. Di sosial media udah mau tepuk-tepuk sorai kegirangan ya. Seperti dulu lagi, kalian bisa memenjarakan saya diam-diam. Seperti dulu lagi, ya, anjing-anjing IT goblok di sosial media, buzzer goblok, termul goblok, polisi IT goblok. Udah bertebaran tuh di sosial media. Hore, oh, siap-siap rompi oren. Sebelum lu coba memenjarakan gue lagi, gue masih di rutan Cilodong Depok juga kan gue udah bilang ya. Lawan gue Jenderal bintang 2 bintang 3, mantan ketua staf penasehat ahli Kapolri Sisno Adiwinoto. Sampai 2 kali ditembusin surat buat gue dari kepolisian, yang ketiga kalinya untuk karutan Cilodong Depok. Masih aja lu nyari gara-gara sama gue.
Terus apa urusannya? Kalau orang salah ya dihukum aja. Polsek, ada apa dengan backingannya? Polsek Menteng, Polsek ini kan ngerasa bahwa bilang ada backingan gitu ya? Nggak ada. Penasaran katanya kalau gue pertama kali nggak percaya, gue pertama kali gue ditahan di Pondok Bambu. Nanya karutannya siapa lah apa. Wah, curhat nih. Jadi pernah ditahan juga ya? Indonesiaku ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Raya gitu ya, seolah-olah tidak ada habisnya, tidak ada kapoknya gitu ya. Si Bu Ismi ini gitu ya, ataupun wanita yang berkerudung ini selalu apa ya, memberikan statement-statement ataupun narasi-narasi yang provokatif, narasi-narasi yang membuat orang itu merasa bahwa ini apa sih maksudnya gitu ya, apa sih maunya gitu ya. Kalau dia mengutarakan dengan bukti, dia mengutarakan dengan fakta gitu ya, mungkin kita bisa menerima dengan apa yang dia sampaikan. Tetapi ini hanya analogi yang dia bangun, yang dia kreasikan, kemudian menyudutkan orang, termasuk Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dibilangnya Kang Deddy Mulyadi adalah termul-termul yang disiapkan untuk menggantikan Joko Widodo. Kan aneh. Joko Widodo udah tidak menjabat gitu ya. Kang Deddy Mulyadi ada di partai Gerindra saat ini ya. Kemudian dia selalu mengabdi untuk Pak Presiden Prabowo Subianto. Dan beberapa kali ditawarkan untuk menjadi presiden 2029, selalu konsisten bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak akan selama Pak Prabowo menjadi presiden. Beliau mengatakan fokus dulu terhadap Jawa Barat, jangan memikirkan dulu menjadi presiden. Dan ini statement yang selalu disampaikan konsisten dimanapun pada saat Kang Deddy Mulyadi ditanya. Dan ini ya, si Mbak Ismi ini gitu ya, mengutarakan kembali bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah termul-termul. Dan kita lihat bahwa statement-statement yang disampaikan, bahwa statement-statement yang diutarakan oleh si Bu Ismi ini selalu cenderung provokatif. Ya, ini bukan kritikan pada seorang gubernur Jawa Barat, melainkan gitu ya, ini adalah penggiringan opini, kemudian pernyataan yang sifatnya tendensius, termasuk penghinaan dan fitnah. Nah, kalau ini mau diadukan, ya sebenarnya bisa, ya. Deliknya sudah ada, pencemaran nama baik, kemudian undang-undang ITE, dan lain sebagainya. Ini bisa diproses, tapi coba kita tunggu apakah gitu ya, ada dari antara pendukung Kang Deddy Mulyadi yang akan melaporkan si ibu ini, atau gitu ya, ini dibiarkan begitu saja, tetapi gitu ya, masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Barat ya, masyarakat yang memiliki akun media sosial TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, yang akan menghukumnya gitu ya. Menghukum apa? Menghukum atas apa yang dia sampaikan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Nah, Baraya, gimana menurut Baraya dengan video yang Kang Rus suguhkan gitu ya, mengenai si Bu Ismi yang memang tidak ada kapoknya, selalu bersuara, kemudian menyampaikan bahasa-bahasa provokatif gitu ya terhadap Kang Deddy Mulyadi, terhadap pemimpin-pemimpin yang sudah lalu, kemudian disangkut pautkan lah, ini menganalogikan dan mencocok logikan gitu ya, dan entah apa yang menjadi pikirannya gitu ya. Kalau Baraya memiliki sudut pandang lain terhadap video Bu Ismi ini, silahkan tinggalkan jejak pendapat Baraya di kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Kang Rus akhiri dulu, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya.